Harusnya. Kenapa malah Cak Imin menyebut Gus Yakut itu sebagai buzzer? Lo ingat loh, konstituen PKB itu mayoritas Nadliyin. Wong NU kabeh kebanyakan, sebagian diantaranya GP Ansor. Dan kita semua tahu toh Gus Yakut masih ketua GP Ansor. Juga jadi Panglima Banser. Lah tindakan PKB yang mau memberi sanksi itu itu sama saja mau menjatuhkan diri ke lumpur, Mak Biur, malah reget kabeh no. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, ngomongin politik, ngopini politik. Wah, ini sepertinya ini denger-denger ini Gus Yakut itu Menteri Agama. Nah, Menteri Agama kita ini gencar melawan politik identitas. Beliau tidak mau negara ini diobok-obok kelompok kepentingannya yang bisa menyusup kemanapun, termasuk ke PKB. Maka dari itu beliau mewanti-wanti ini agar di Pilpres tahun depan masyarakat perlu mawas diri. Ya, tidak larut, bahkan mengulang masa kampanye Pilkada DKI tahun 2017. Nah, ketua GP Ansor itu berpesan, jangan mempertaruhkan negeri ini pada orang yang tidak memiliki perhatian pada kita semua. Harus dicek itu, track recordnya seperti apa ini. Ada sejarah buruk toh di Pilpres tahun 2014, Pilkada DKI tahun 2017, dan Pilpres tahun 2019. Semua ini menggunakan agama dalam politik. Agama masih saja dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Nah, pernyataan ini membuat PKB, partai di mana Gus Yakut ada di dalamnya, ini nesu-nesu, marah besar ini. Loh, tidak tanggung-tanggung kok. DPP PKB akan menyiapkan langkah pendisiplinan. Waduh, ini PKB kok jadi berubah gini, ini piye nih? Apa lupa dengan perjalanan yang sudah dilalui? Bukankah PKB di periode genting itu melawan mereka yang membawa agama dalam politik? Lah kok sekarang malah membela mereka njur kepriben niku, Mas? Gimana ini? Ini kata jambi-jambi ini kuat tenan ini. Kipas-kipasnya kuat tenan ini. Ini kelompok intoleran itu bisa secara cepat merubah wajah PKB ini. Ini menggawan yang gumun, ini malah merisaukan kadernya sendiri dan menyampaikan kebenaran. Nah, kan harusnya PKB setuju dan bersama-sama bergandengan tangan untuk mematikan politisasi agama ini. Ya, coba kalau dicermati ulang. Salahnya di mana Gus Yakut itu? Kan pesannya jelas loh itu. Tidak menyerang siapapun. Nah, kenapa PKB yang baper? Yang merasa dituduh Gus Yakut. Nah, kita pantas curiga kok ini. Apakah di koalisi perubahan memang berniat mengulang apa yang sudah pernah terjadi seperti tahun-tahun yang lalu? Kan sebelumnya Gus Yusuf itu ketua DPW PKB Jawa Tengah sudah mengklarifikasi ke Pak Anies. Ini ditanya ini, apakah kelompok-kelompok intoleran itu masih bersama atau tidak? Ini tanya ke Pak Anies. Dan dijawab oleh Pak Anies itu, katanya mereka itu ada di kubunya Pak Prabowo. Wah, ini melempar ini. Jadi yang benar itu yang di mana ini? Di Pak Anies atau di Pak Prabowo? Ini jelas loh, ini masyarakat itu paham loh ini. Ingat loh, ini kurang dari 3 minggu pendaftaran Capres dan Cawapres. Tanggal 19 Oktober ini sudah pendaftaran. Bila PKB malah menegur, apalagi memberi sanksi pada kadernya yang pasang badan demi persatuan dan keutuhan bangsa, resikonya mereka sendiri yang rugi. Wah, urung-urung wis do begituan. Malah do salah menyalahkan. Apakah kemarahan PKB ini ekses dari bertemunya Cak Imin dengan Habib Rizik? Lalu ada rencana menggunakan politisasi agama lagi. Loh, kata Cak Imin, tidak ada pembicaraan soal Pilpres katanya ini. Loh, ini bila benar, maka harusnya tidak perlu bereaksi keras pada apa yang disampaikan Gusmen. Lah, yang ngono tak kudune to, ndak perlu baper harusnya. Kenapa malah Cak Imin menyebut Gus Yakut itu sebagai buzzer? Lo ingat loh,
Konstituen PKB itu mayoritas Nadliyin. Wong NU kabeh kebanyakan, sebagian diantaranya GP Ansor. Dan kita semua tahu toh Gus Yakut masih ketua GP Ansor. Juga jadi Panglima Banser. Lah tindakan PKB yang mau memberi sanksi itu itu sama saja mau menjatuhkan diri ke lumpur, Mak Biur malah reget kabeh, mengotori diri seperti ini, membuat publik jadi tidak simpati pada PKB. Nah, sejak awal kan wis tak wanti-wanti Begawan itu kan sudah memberikan pemahaman toh, mendukung Pak Anies dan bekerja sama dengan PKS. Wis genah dudu model PKB no. Oh, ragato. Nah, masih ingat kan kemarin saya mengatakan PKB sama PKS itu kan saya ibaratkan seperti air dan minyak, orang iso campur no. Lah durung daftar pilpres saya muncul konflik di internal. Itu tandanya mereka tidak senyawa. Itu efek awal loh itu. Belum selanjutnya tuh. Belum efek lanjutan yang genah bakal membuat PKB sangat dirugikan. Warning Gus Yakut. Idealnya itu membuat introspeksi. Iya, mengaca diri. Itu apakah benar dan bakal dapat hasil positif. Tidak perlu memaksakan yang hal penting. Pokoknya Cak Imin jadi cawapres, bukan seperti itu. Harusnya ditimbang-timbang, ditimang-timang. Oh ya bayi, ditimbang-timbang. Ya itu ditimbang-timbang dengan baik. Dibandingkan bagaimana keuntungan dan kerugiannya. Ojo anggere dadi cawapres tok. Oh, nek gletak piye. Dapat posisi cawapres tapi hasil pemilunya suara PKB hancur-hancuran ya buat apa? Kelipuk no nanti malahan. Bertarung di politik itu walaupun punya keyakinan, aspek rasionalnya juga mesti jadi pegangan orang gere itu loh. Dihitung-hitung itu. Nah, wis capres Pak Anies, parpol pendukungnya PKS, ya itu jelas jadi faktor irasional, gampangnya orang nalar babar belas no. Iya ini menurut Begawan loh, sudah saya katakan tadi toh, kayak minyak karo air lah. Survei elektabilitas juga tidak kunjung membaik. Mungkret, mandek kayak setum kentean bensin disuruh ngapa tuh loh. Nah bisa-bisa PKB tetap mau saja itu. Sebenarnya jika diresapi apa yang disampaikan Gus Yakut itu bukti dia itu eman-eman sama PKB. Iya, dia betul-betul kader yang mencintai PKB. Gondeli kalau bahasa Jawanya itu. Orang lilo nek PKB ikut terpuruk hanya karena mengejar posisi cawapres. Kan begitu toh. Harusnya seperti itu. Nah, sudah gitu. Wakil Ketua Umum PKB itu Pak Kiai Jazilul itu sampai nuduh. Wah, ini kebangetan ini. Ini nuduh katanya ada kader PKB yang sebenarnya itu kader palsu. Keblinger tenan ini jenengan menyampaikan ini. Mosok kader PKB palsu nih. Lah kalau sekelas Gus Yakut misalnya yang dituduh itu Gus Yakut dibilang kader palsu. Yang lain kader itu kader rompo ini. Kalau Gus Yakut yang jadi Menteri Agama aja dibilang kader palsu, liannya kader abal-abal, kader genep-genep, keciloko, apa kader keder. Beliau itu putra almarhum Kiai besar yang dihormati NU loh, jangan salah. Kiai Haji Kolil Bisri itu kakaknya Kiai Mustafa Bisri alias Gusmus, yang betul-betul nasionalisnya tinggi. Jabatan sekarang di NU Ketua Umum GP Ansor. Lanjut emasnya Kiai Yahya Kolil Stakut itu Ketua Umum PBNU lho. Piye ngoten niku kok jenengan narani kader palsu. Wah, parah ini. Lah ya monggo. Bila PKB mau nanggung kerugian sendiri ya monggo silakan seperti itu. Rakyat itu sudah cerdas. Dan yang disampaikan Gus Yakut memang kegelisahan bersama. Bukan hanya dirasakan non-muslim loh. Orang NU, wong Jawa, bahkan simpatisan PKB ya bingung kok. Bingung tenan. Masa Pak Anies mau mereka kampanyekan? Kena diguyu. Dan ancaman itu direspon oleh jajaran GP Ansor. Kata Wakil Sekjen Ansor, Mas Wibowo Prasetyo itu, Gus Yakut tidak menyebut nama loh. Malah menjelaskan kriteria.
Itu membuat kita semua mikir, siapa yang dimaksud Gus Yakut? Kalau yang dijelaskan itu kriteria menunjukkan Menteri Agama itu ikut terlibat dalam pendidikan politik. Oh iya no, itu salah satu tugas Menteri Agama nih, membuat masyarakat jadi mikir, menggunakan otaknya, orang mungkin itu. Nah, soal kesimpulannya, kan kita bisa, nah, kan bisa itu Pak Anies. Kalau kesimpulannya yang dikriteriakan oleh Gus Yakut itu. Bisa juga Pak Prabowo. Dan bisa pula Pak Ganjar yang bener-bener gantengnya. Memang semua ganteng kok. Dan semuanya bermulut manis. Tapi bukan semuanya, Deng. Yang bermulut manis menurut Begawan ya hanya Pak Anies gitu loh. Ini jenengan yang mesti percaya. Lah bila memaparkan kriteria, hanya memaparkan kriteria aja diancam dengan pendisiplinannya. Ini jadi PKB itu kayak militer ini. Partai politik atau militer itu sedikit-sedikit didisiplinkan. Nah pertanyaan PKB itu reaktif banget kok. Dan arogan menurut Begawan itu. Sewenang-wenang. Tidak mencerminkan prinsip partai yang demokratis. Nah ini Kepala Densus 99 GP Ansor, yaitu Bang Nuruzaman itu menyebut Caimin dan Pak Jazizul itu politisi baperan. Sidik-sidik reaktif gitu loh. Mestinya mereka tidak berkeberatan loh. Dan legowo saja dengan Gus Yakut. Bukankah NU dan PKB sama-sama sepakat? Kalau NKRI itu harga mati. Iya loh, apa yang mereka tidak masalahkan negara ini? Mereka memasalahkan kalau diobok-obok kelompok intoleran yang memecah belah umat, merusak persatuan yang sudah terjaga dengan baik. Sudah tidak zamannya lagi agama ditenteng-tenteng gitu loh, demi mendapatkan suara. Cara berpolitik dengan politisasi agama itu cara berpolitik kolonial, kuno, kolot. Mereka minim ide, gagasan, inovasi. Makanya pilih mengusung isu-isu agama. Ini katanya kalau mengusung isu-isu agama memudahkan mereka mendapatkan suara. Wah, ciloko seperti ini. Udahlah, sampai ketemu aja di lain kesempatan. Salam Begawan, salam ngompol, sampai jumpa.